Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu lalu mengenai penyisihan nitrogen secara nitrifikasi, denitrifikasi, dan juga dengan shortcut menggunakan kondisi Anammox. Juga kita sudah membahas mengenai penyisihan fosfor secara kimiawi dengan bantuan aluminium dan besi dengan cara presipitasi atau dengan pengendapan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyisihkan fosfor secara biologi atau biological phosphorus removal. Sekitar tahun 1959, proses penyisihan fosfor tidak sengaja ditemukan di India dan pada tahun 1970-an, penemuan tersebut dijadikan suatu teknologi penyisihan fosfor. Prosesnya itu didasarkan pada kehadiran fosfat accumulating organisms atau kita singkat dengan PAO. Ya, seperti ini. Fosfat itu dilepaskan pada kondisi anaerobik, kemudian diserap kembali atau uptake ya pada kondisi aerobik. Dan dia bisa dihilangkan sampai 100 sampai 150 miligram fosfor per gram VSS atau 10 sampai 20 miligram fosfor per gram VSS pada uh, sel normalnya. Nah, di sini kita melihat ada dua tahapan dalam penyisihan fosfor secara biologi. Yang pertama, ada tahapan anaerobik atau disebutnya dengan metabolisme anaerobik, kemudian dilanjutkan dengan metabolisme secara aerobik. Ini tahapan ini uh, proses uh, proses penyisihannya dilakukan secara dua tahap yang bergantian atau secara simultan. Nah, di sini ada organisme PAO atau tadi Phosphate Accumulating Organisms. Organisme ini memerlukan periode anaerobik, ya, kemudian aerobik secara bergantian atau secara simultan. Organisme ini mampu menyimpan polifosfat dalam jumlah yang besar di dalam selnya. Ya, jadi uh, ya di dalam sel ya di dalam selnya. PLO memiliki kemampuan untuk mengakumulasi fosfor hingga 10-15% dari massa sel keringnya. Kemudian di sini kita lihat ada VFA. VFA itu adalah volatile fatty acid. Volatile fatty acid itu dihasilkan dari proses anaerobic digestion atau metabolisme anaerob, di mana merupakan produk hasil fermentasi asal karbohidrat yang dijadikan sumber energi. Metabolisme PAO ini terdiri dari tahap penyimpanan anaerobik yang dilanjutkan tahap oksidasi aerobik. Ya, disebut oksidasi aerobik karena di sini membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Dalam kondisi anaerobik, organisme dapat mengonsumsi VFA, di mana VFA ini diperoleh dari influen atau dari limbah itu sendiri sebagai, di sini kita lihat ada polybeta hidroksi alkanoat atau PHA. Energi yang dibutuhkan untuk pengangkutan dari influen masuk ke dalam sel melalui membran sel. Kemudian energi yang dibutuhkan untuk konversi PHA dan untuk pemeliharaan sel disediakan oleh hidrolisis polifosfat yang disimpan secara internal di dalam sel itu sendiri. Akibatnya di sini teman-teman melihat ada ortofosfat yang dilepaskan dalam bentuk cairan atau cairan curah ya atau kita sebut dengan bulk liquid sehingga menyebabkan peningkatan kadar fosfat terlarut yang cukup signifikan. Dari tahapan anaerobik di sini kemudian dilanjutkan ke tahap
aerobik, di mana lumpurnya itu diangkut dari fase anaerob ke fase anoksik. Kita lanjutkan kembali. Dari tahapan anaerobik, lumpur diangkut ke fase aerobik atau fase anoksik. Dan perlu diingat bahwa pada tahap ini, oksigen, nitrat tersedia sebagai akseptor elektron. Nah, pada fase ini, PaO memanfaatkan PHA sebagai sumber karbonnya dan juga sebagai elektron donor. Dengan kata lain, PaO itu mengisi ulang energinya atau memulihkan energinya sehingga dapat memulihkan stok polifosfat yang tadi sempat digunakan sebagai stok energi untuk menghasilkan ortofosfat dalam bentuk cairan curah. PHA, pH ini disimpan secara intraseluler, digunakan untuk menghasilkan energi, memulihkan kumpulan polifosfat, pemeliharaan, dan juga pertumbuhan biomasa. Penyisihan polifosfat dari air dapat dicapai melalui penyisihan pertumbuhan total biomasa pada activated sludge. Hal ini terjadi setelah fase aerobik, yaitu pada saat PaO terisi kembali oleh polifosfat. Jika VFA atau volatile fatty acid tersedia cukup selama periode anaerobik, konsentrasi ortofosfat uh, efluen serendah 0,2 mg fosfat per liter dapat dicapai. Peralihan metabolisme anaerobik atau aerobik menciptakan keunggulan kompetitif bagi PaO. Tidak ada organisme lain yang dapat menggunakan COD yang tersimpan secara internal lagi untuk pertumbuhan sel dalam keadaan anaerobik atau anoksik. Ini merupakan implementasi awal ya, dalam penyisihan uh, fosfor secara biologis atau skema yang paling sederhana dengan tahapan anaerobik di mana waktu retensi hidrolik yang diperlukan itu berkisar antara 30 menit sampai dengan 1 jam atau setengah jam sampai dengan 1 jam, di mana fosfor dilepaskan bersamaan dengan tahapan anaerobik, dilepaskan ya di sini pada tahapan anoksik. Jadi di sini ada perilis, maksudnya adalah fosfor yang dilepaskan pada tahap anaerobik atau anoksik dalam anoksik tank. Kemudian dalam waktu yang bersamaan fosfor tersebut diserap kembali pada proses aerobik. Untuk ini disebutnya ada uptake atau penyerapan fosfor. Skema ini merupakan implementasi awal dari proses penyisihan fosfor secara biologi atau disebut juga dengan sistem Foredox, di mana di sini ada sludge yang dikembalikan kepada tangki anoksik yang sangat uh, apa ya terkandung atau mengandung P yang sangat tinggi. Kemudian di sini ada proses UCT atau UCT proses. UCT ini hanya penamaan ya. Kepanjangannya adalah University of Cape Town yang ada di Afrika Selatan. Jadi menemukan proses ini dalam penyisihan fosfor yang lebih efektif. Ya, di mana proses UCT merupakan proses yang dirancang untuk meminimalkan efek nitrat ke zona kontak anaerobik. Jadi pengolahan biologis ini adalah untuk menyisihkan nutrien, di mana nutrien itu terdiri dari nitrogen dan juga terdiri dari fosfor. Artinya ada nitrogen yang dihilangkan dan ada juga fosfor yang dihilangkan. Nah, kenapa dirancang seperti ini? Untuk meminimalkan nitrat. Ya, teman-teman, tolong diingat lagi bahwa penyisihan penyisihan nitrogen itu ada beberapa tahapan di mana uh, mengubah bentuk dari amonia yang terhidrolisis menjadi nitrit, menjadi nitrat,
kemudian nitratnya itu didenitrifikasi lagi menjadi NO2, kemudian dilepaskan dalam bentuk gas. Nah, di zona uh, anaerobik ini akan terbentuk nitrit dan nitrat. Ya, produk akhirnya adalah nitrat. UCT ini dirancang untuk meminimalkan efek nitrat yang masuk ke zona kontak anaerobik. Dalam proses UCT, bahan organik dihilangkan dengan proses oksidasi terlebih dahulu di zona anoksik. Ya, di sini selama denitrifikasi dan kemudian di zona aerobik atau zona aerasi di mana di situ membutuhkan oksigen. Sedangkan pada sistem activated sludge terdiri dari dua unit proses utama yaitu bioreaktor sebagai tangki aerasi dan juga tangki sedimentasi. Ya di sini activated sludge ya. Pada teknologi UCT, penyisihan senyawa total nitrogen dapat dilihat pada senyawa NH3 ya atau amonia dan juga nitrat atau NO3. Sedangkan penyisihan total fosfat dilihat dari kandungan senyawa fosfor. Penyisihan fosfor dibantu oleh mikroorganisme PAO yang tadi sudah saya jelaskan yang dapat bekerja baik pada kondisi aerobik maupun kondisi anoksik. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pada kondisi anoksik, PaO akan menggunakan polifosfat sebagai sumber energi dan akan melepaskan senyawa fosfor dalam bentuk ortofosfat. Tadi yang ada dalam cairan curah itu. Sedangkan pada kondisi aerobik, PaO akan menggunakan ortofosfat dalam melakukan metabolisme untuk membentuk sel-sel yang baru. Pada sistem UCT, lumpur aktif kembali dimasukkan ke dalam tangki anoksik di sini. Ya, ada activated sludge atau ada aliran return activated sludge, di mana sludge ini dikembalikan lagi ke tangki anoksik, di mana tempat denitrifikasi dapat dilakukan. Waktu retensi lumpur yang umum adalah 7 sampai 15 hari. Cukup lama untuk memberi waktu pertumbuhan PaO yang relatif lambat dibandingkan dengan mikroorganisme yang digunakan untuk menyisihkan nitrogen. Begitu juga untuk kebutuhan nitrifikasi tidak terlalu lama karena P atau fosfor perlu dihilangkan bersama lumpur aktif. Kemudian nah ini yang pembahasan terakhir ya mengenai proses penyisihan fosfor dengan cara post strip, di mana uh, nitrat atau NO3 yang akan terbentuk selama proses aerasi pada beban yang rendah atau loading rate atau umur lumpur yang panjang akan dikembalikan ke tangki aerasi. Nah, di sini kembalikan lagi ke tangki aerasi. Ini akan memberikan input sebagai elektron akseptor atau penerima elektron dan membuat kondisi menjadi anoksik. Nah, di sini menjadi anoksik. Pertumbuhan cepat dari mikroorganisme lain yang bersifat heterotrof, sebagaimana kita ketahui yang dibutuhkan untuk penyisian nitrogen, menggunakan nitrat dan VFA atau volatile fatty acid untuk proses denitrifikasi, menyebabkan mikroorganisme PaO gagal menyisihkan fosfor secara pengolahan biologis. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai penyisihan, mulai dari penyisihan nitrogen, kemudian penyisihan fosfor secara kimia maupun secara biologi. Jadi perbedaan antara penyisihan secara kimia dan biologi, yang kimia itu membutuhkan zat aditif, ya tadi berupa ion-ion, contohnya adalah aluminium dan besi, sedangkan kalau menggunakan uh, penyisihan secara biologi, ya, itu bisa digabungkan dengan penyisihan nitrogen secara biologi, di mana kalau penyisian nitrogen itu membutuhkan mikroorganisme yang bersifat heterotrof dan autotrof, sedangkan pada uh, penyisihan fosfor menggunakan PaO atau uh,
phosphate accumulating organisms yang dimana pertumbuhannya cukup lambat. Begitu teman-teman, kalau misalnya kurang paham, video ini bisa teman-teman lihat berulang kali ya supaya bisa lebih memahami lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.